1 Tawarik pasal 22. Lalu berkatalah Daud, "Disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel, persiapan untuk mendirikan bait suci." Ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Ayat 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Ayat 4. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat 5. Karena pikir Daud, "Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya." Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Ayat 6. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Ayat 7. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku." Ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, "Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku." Ayat 9. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Ayat 10. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaan atas Israel sampai selama-lamanya. Ayat 11. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Ayat 12. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ayat 15. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Ayat 16. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Ayat 17.
Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya. Ayat 18, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Ayat 19, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. 1 Tawarik pasal 23. Orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ayat 2, ia mengumpulkan segala pembesar Israel dan para imam dan orang-orang Lewi. Ayat 3, lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Ayat 4, dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. Ayat 5, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Ayat 6, juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Ayat 7, termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Ayat 8, anak-anak Ladan ialah Yehiel seorang kepala, serta Setam dan Yoel 3 orang. Ayat 9, anak-anak Simei ialah Selomit, Hasiel, dan Haran 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Ayat 10, anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei 4 orang. Ayat 11, Yahat ialah kepala dan Sisa orang kedua, tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Ayat 12, anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Usiel 4 orang. Ayat 13, anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Ayat 14, anak-anak Musa, abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Ayat 15, anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Ayat 16, anak Gersom ialah Sebuel seorang kepala. Ayat 17, anak Eliezer ialah Rehabya seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya. Ayat 18, anak Yishar ialah Selomit seorang kepala. Ayat 19, anak-anak Hebron ialah Yeria seorang kepala, Amaria anak yang kedua, Yahasiel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat. Ayat 20, anak-anak Usiel ialah Mika seorang kepala dan Yisia anak yang kedua. Ayat 21, anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eliezer dan Kis. Ayat 22, ketika Eliezer mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki,
hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Ayat 23. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Ayat 24. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka. Orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Ayat 25. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Ayat 26. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Ayat 27. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 30 tahun ke atas. Ayat 28. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Ayat 29. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran. Ayat 30. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Ayat 31. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Ayat 32. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. 1 Tawarik pasal 24. Para imam dibagi dalam rombongan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Ayat 2. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Ayat 3. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eliezer dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Ayat 4. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eliezer ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eliezer 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Ayat 5. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eliezer maupun di antara keturunan Itamar. Ayat 6. Dan Semaya bin Netaneel panitra itu seorang Lewi menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eliezer, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Ayat 7. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya,
ayat 8. Yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, ayat 9. Yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, ayat 10. Yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, ayat 11. Yang kesembilan pada Yesua, yang ke-10 pada Sekanya, ayat 12. Yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, ayat 13. Yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, ayat 14. Yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, ayat 15. Yang ke-17 pada Hesir, yang ke-18 pada Hapises, ayat 16. Yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkel, ayat 17. Yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, ayat 18. Yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maasya, ayat 19. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Puak-puak orang Lewi, ayat 20. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdaya, ayat 21. Dari anak-anak Rehabya ialah Yisia seorang kepala, ayat 22. Dari orang Yishar ialah Selomot, dari anak-anak Selomot ialah Yahat, ayat 23. Anak-anak Hebron ialah Yeria seorang kepala, Amaria anak yang kedua, Yahasiel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat, ayat 24. Anak Usiel ialah Mika, dari anak-anak Mika ialah Samir, ayat 25. Saudara Mika ialah Yisia, dari anak-anak Yisia ialah Zakaria, ayat 26. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaasia anaknya, ayat 27. Keturunan Merari dari pihak Yaasia anaknya ialah Shoham, Syakur, dan Hibri, ayat 28. Dari Mahli ialah Eliasar, dia ini tidak mempunyai anak, ayat 29. Dari Kis, anak Kis, yakni Yerahmeel, ayat 30. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, ayat 31. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. 1 Tawarik pasal 25. Para penyanyi. Selanjutnya, untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Ayat 2. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Ayat 3. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hasabya, dan Matija.
6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Ayat 4. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Ayat 5. Mereka ini sekaliannya adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Ayat 8. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Ayat 9. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf orang Asaf, undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Ayat 10. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 11. Undian yang keempat pada Yisri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 12. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 13. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 14. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 15. Undian yang ke-8 pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 16. Undian yang ke-9 pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 17. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 18. Undian yang ke-11 pada Asareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 19. Undian yang ke-12 pada Hasabya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 20. Undian yang ke-13 pada Subail, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 21. Undian yang ke-14 pada Matija, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 22. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 23. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 24. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 25. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 26. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 27. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 28.
Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 29. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 30. Undian yang ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Ayat 31. Undian yang ke-24 pada Romamti Eser, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang.